Di video-video saya lihat banyak yang bertanya bagaimana caranya screening saham dan juga mendapatkan data-data historical. Dan ada juga teman-teman saya yang WA atau DM secara personal nanya gimana cara dapetin data-datanya dan juga screening sahamnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mudahnya kita melakukan screening saham. Setelah itu bagaimana kita melakukan analisa dan juga bagaimana mendapatkan data-datanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menekankan beberapa hal terlebih dahulu. Oke, disclaimer terlebih dahulu ya. Yang pertama, setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga setiap orang dalam melakukan screening tentunya masing-masing punya latar belakang profil yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang memiliki style investasinya masing-masing. Tidak ada yang salah maupun benar dalam hal ini. Jadi ya tolong stop bertindak tidak dewasa. Kalau misalkan sebuah metode itu nggak cocok, ya jangan serta-merta bilang ya metodemu ini salah, ini loh yang paling benar. Atau bilang nggak seperti itu, harusnya tuh begini dan sebagainya. Yang intinya tuh menyatakan dirinya paling benar, yang lain itu salah. Jadi stop seperti itu. Karena sekali lagi setiap orang memiliki style investasinya masing-masing. Ini hanya masalah preferensi saja. Nah, saya sendiri stylenya adalah dividend investing. Sehingga pada video-video ini mungkin akan banyak ditampilkan saham-saham yang jenisnya rutin membagikan dividen. Sehingga kalau kalian kurang cocok dengan style ini, ya sesuaikan saja dengan style kalian masing-masing dalam berinvestasi. Indikatornya disesuaikan saja ya. Nah, kemudian yang kedua adalah screening ini hanyalah langkah awal. Jadi jangan mentang-mentang udah screening terus kalian langsung beli sahamnya gitu. Jangan langsung beli sahamnya. Karena screening hanya langkah awal. Sehingga tingkat keakuratannya itu masih rendah. Jadi setelah screening dilakukan, kalian masih harus lakukan lagi analisa per masing-masing sahamnya. Yang kemudian, kalian harus mengerti indikator-indikator yang ada di dalam saham. Baik itu PBV, ROE, dividen, EPS, dan sebagainya. Nah, bagi yang belum tahu, kalian bisa cek playlist fundamental saham di kanan atas ini. Karena ini cukup penting untuk melakukan screening dan analisa. Oke, kalau disclaimer-nya sudah dipahami dan dibaca, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, dalam memilih saham, saya sendiri menerapkan 4 langkah. Yang pertama, screening sahamnya terlebih dahulu. Kemudian, lakukan analisa secara luas. Selanjutnya, lakukan analisa yang mendalam. Dan yang terakhir barulah decision, keputusan untuk beli, hold, atau bahkan menjual saham tersebut. Nah, di video ini kita akan ngebahas mengenai screening saham. Nah, di sini kita gunakan screener dari salah satu sekuritas, yaitu Ajaib ya. Buka saja Ajaibnya, kemudian pilih bagian market. Nah, di sini Ajaib sudah memberikan screener otomatis kalau mau cepat. Misalkan di sini kalian pilih yang penghasil dividen tinggi. Ya, maka klik saja di tabel ini. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah saham-saham yang rutin membagikan dividen dengan yield yang besar. Misalkan saja kalian tertarik pada saham Adira, ADMF. Ya, maka klik saja di situ dan akan tampil seperti ini. Selanjutnya, pilih key statistik.
maka akan tampil data-data yang cukup lengkap ya, dan informasi detail. Nah, pada Ajaib ini kita ada peringkat pada sektornya. Misalkan pada ROE ini, kalau kita tertarik, diklik saja dan akan ditampilkan ROE, Return on Equity, ranknya dari yang tertinggi sampai terendah. Di sini pada sektor finansial. Nah, tapi kalau kalian masih kurang puas dengan screener otomatis ini, kalian bisa screening manual. Ya, kembali ke bagian market tadi. Kemudian di sini di bagian screener, di sini kalian klik. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian klik saja tambah screener sahamnya. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di kondisi ini masih 0 indikator ya yang terpilih karena belum ada yang kalian pilih. Nah, selanjutnya sesuaikan saja. Di sini saya masukkan dividen per share ranknya yang 50 besar dan juga dividen yield ranknya. Maka setelah saya masukkan indikatornya, bisa dilihat ya. Di sini jadi ada 2 indikator yang sudah terpilih. Kalau masih kurang, ya tambah lagi. Dari market cap ranknya. Di sini saya juga pilih yang peringkatnya 50 besar. Kemudian masih kurang, ya tambahkan indikator yang lain. Di sini saya masukkan lagi dari ROE ranknya. Sama, pilih yang 50 besar juga. Kemudian saya juga masukkan dari net profit margin dan juga gross profit marginnya. Dan yang terakhir saya masukkan lagi dividen streak-nya. Jadi emitennya rutin bagikan dividen berturut-turut 5 tahun berturut-turut atau lebih. Nah, kalau dirasa sudah, kemudian klik lihat saham. Nah, maka akan ditampilkan saham-saham yang sesuai dengan indikator yang tadi sudah kita pilih. Nah, ini misalkan saja kita tertarik dengan salah satu saham. Misalkan Bank Mandiri ya, maka klik saja logo Bank Mandiri ini. Kemudian akan ditampilkan data seperti ini. Pilih bagian key statistiknya. Nah, bisa dilihat inilah adalah data-data dari Bank Mandiri sebagai bahan kita untuk review atau melihat singkat ya. Kalau mau detail, klik di bagian lihat detail, misalkan di valuation. Nah, di sini kalian juga bisa lihat historicalnya Bank Mandiri ini. Ya, baik ROE, GPM, NPM bisa dilihat. Jadi kurang lebih seperti itu ya, screening memakai Ajaib. Bagaimana? Mudah kan? Nah, bagi kalian yang ingin buka akun Ajaib, kalian bisa daftar dengan kode Ajaib Jibar CFY. Kalau kalian gunakan kode ini, kalian akan dapat 1 lot saham gratis, tapi random ya sahamnya. Dan juga ini selama promonya masih berlaku. Per tanggal video ini dibuat sih masih bisa dapat 1 lot saham gratis, tapi saya nggak tahu bulan-bulan selanjutnya masih ada nggak. Jadi mumpung masih ada, daftar pakai kode ini ya. Caranya buka ajaib.co.id. Nah, akan tampil seperti ini. Dan selanjutnya klik daftar. Maka akan tampil seperti ini dan ya sudah. Isi biodatanya seperti nomor ponsel, email, dan password kalian inginkan. Dan di bagian ini jangan lupa masukkan kode ajaibnya Jibar CFY dan dapatkan 1 lot saham gratis secara random ya. Oke, selanjutnya kita pakai screener dari sekuritas yang lain, yaitu dari Stockbit. Di sini kalian buka saja Stockbit-nya. Dan di bagian sini nanti akan ada screener. Nah, pada screener ini kalian klik, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, sebenarnya sudah ada preset screener atau screener yang dibuatkan oleh Stockbit. Misalkan kalian mau cepat, ya langsung saja pilih. Di sini pilih yang dividen. Selanjutnya dipilih lagi saja.
maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini adalah list saham-saham yang rutin membagikan dividen. Ini adalah screener dari Stockbit-nya sendiri. Tapi kalau kalian merasa lagi-lagi kurang puas dengan screener otomatis ini, kalian bisa kembali ke screener tadi, kemudian pilih di bagian create screener atau buat screener kalian sendiri. Selanjutnya akan ditampilkan seperti ini. Ya, ini harus ya bikin nama screenernya dulu. Misalkan di sini kita bikin namanya dividen stock. Kemudian pilih di sini nih, tambah rules. Nah, selanjutnya pilih rulesnya yang basic ratio. Setelah itu akan tampil seperti ini dan kalian pilih rasio yang diinginkan. Nah, maka akan ada banyak rasio mulai dari size seperti market cap-nya ya hingga dengan cash flow, ranking, profitability. Nah, intinya ya kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan preferensi kalian saja. Nah, di sini saya misalkan saja ya, saya pilih yang dividend payment streak-nya itu di atas 5. Jadi 5 tahun berturut-turut rutin membagikan dividen. Selanjutnya saya pilih yang market cap-nya itu di atas 10 triliun. Kemudian saya masukkan juga screenernya itu rata-rata return on equity-nya 5 tahun itu di atas 10%. Dan saya juga pilih saham-saham yang rata-rata net profit marginnya itu selama 5 tahun di atas 10%. Nah, mungkin kalian kurang cocok ya. Kalian mau nambahin yang PBV-nya rendah atau nggak usah lah yang bagi dividen. Ya silahkan. Jadi disesuaikan saja dengan preferensi masing-masing. Kalau dirasa sudah, maka kalian bisa klik screen di sini. Maka akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah list saham-sahamnya. Misalkan saja masih sama ya contohnya, kalian tertarik dengan saham Bank Mandiri. Maka klik saja logo Mandirinya. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini pilih key stat atau key statistik. Kalian akan diberikan data-data yang menurut saya cukup lengkap. Kurang lebih seperti ini datanya. Nah, kalau data ini kalian juga mau lebih dalam lagi atau informasi lebih detail, misalkan saja pada per share-nya ya, maka kalian klik saja panah di sini per share. Akan ditampilkan data seperti ini, data historical, misalkan saja pada EPS-nya. Bahkan kita bisa cek sampai 10 tahun terakhir historical EPS-nya Bank Mandiri ini. Nah, bagi kalian yang ingin buka akun Stockbit, nah mendingan sekalian saja kalian buka akun Bibit. Karena saat ini Bibit dan Stockbit itu sudah terintegrasi akunnya. Nah, bagi kalian yang ingin buka mungkin masih bingung ya. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalian buka bibit.id, akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalian download saja aplikasinya di Google Play atau di App Store. Atau kalian bisa juga klik link yang ada di deskripsi supaya bisa langsung menuju ke sini ya. Nah, selanjutnya pas pendaftaran kalian jangan lupa gunakan kode referral Yuk Paham Saham. Kenapa gunakan kode referral ini? Agar kalian dapat cashback sebesar 25.000. Nah, tapi sekali lagi, ini selama promonya masih berlaku. Per tanggal video ini dibuat, cashback 25.000-nya masih ada. Tapi saya nggak tahu di bulan-bulan selanjutnya. Jadi daftar ya, mumpung lagi promo ini. Nah, selanjutnya kalian kalau sudah daftar, kalian buka bibitnya dan pilih bagian saham ini. Maka selanjutnya kalian bisa melanjutkan di Stockbit Sekuritas. Nah, kenapa daftar dengan bibit ini? Karena dengan satu akun kalian bisa investasi di banyak produk seperti reksadana. Kemudian juga
di instrumen SBN retail. Kemudian juga bisa obligasi fixed rate dan tentunya pada saham. Jadi hanya dengan satu akun saja. Nah, tadi itu adalah cara screening saham menggunakan sekuritas. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana melakukan analisa secara luas, kemudian analisa secara mendalam, dan juga decision atau keputusan. Dan yang paling penting dari yang banyak bertanya ya, bagaimana cara mendapatkan data historicalnya dari website-website gratisan, jadi tidak perlu bayar. Nah, jadi kalian tetap stay tune di channel Paham Saham dan nantikan video selanjutnya karena kita akan bahas terkait analisa. Nah, sambil nunggu videonya, kalian mungkin bisa tonton video terkait dengan fundamental saham di sini, dan juga bagi yang pengen tahu bagaimana cara prediksi harga saham bisa lihat di video ini, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.